Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis HIRAS, Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, yaitu tempatnya di Kopi Kenangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aris Jaya Saputra. Nama saya Muhammad Jatinofik. Nama saya Asmial Makarim. Nama saya Septian Fikri Ardiansyah. Dan nama saya Kobit Kasio. Halo semuanya, saya Kobit Kasio. Berdirinya saya di sini ingin menganalisis tentang HIRAS. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu keselamatan dan kesehatan kerja K3, yaitu Bu Is Nina Sabrina Yuliani. Jadi di sini judulnya tentang analisis HIRAS. Analisis HIRAS itu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control pada operasional Kopi Kenangan. Jadi studi kasusnya itu mengenai barista dan operasional outlet Kopi Kenangan. Nah, mulai di sini ada latar belakang tentang Kopi Kenangan dan pendekatan HIRAS. Jadi Kopi Kenangan, saya itu ingin menjelaskan tentang Kopi Kenangan. Jadi Kopi Kenangan itu merupakan salah satu kopi shop dengan operasional yang padat. Aktivitasnya itu ada penyeduhan kopi bersuhu tinggi, penggunaan mesin espresso dan blender, dan pengangkatan bahan baku hingga pelayanan pelanggan di jam sibuk. Jadi aktivitas-aktivitas ini menyimpan potensi bahaya kerja yang harus dikelola secara sistematis agar tidak menimbulkan kecelakaan maupun gangguan kesehatan melalui pendekatan HIRAS. Jadi bahaya pada setiap aktivitas kerja barista dapat diidentifikasi, dinilai risikonya dan dikendalikan dengan tepat. Jadi di sini juga ada 4 alasan mengapa HIRAS itu penting di pelayanan kopi Kenangan. Yang pertama itu ada suhu tinggi mesin espresso, itu beresiko luka bakar. Selanjutnya adalah lantai basah. Lantai basah itu disebabkan oleh minuman-minuman yang tumpah. Yang ketiga konsleting listrik. Yang terakhir itu ada tekanan kerja saat jam sibuk memicu kuman HIRAS. Di sini ada definisi HIRAS. Seperti yang saya sebutkan tadi, HIRAS itu didefinisikan sebagai metode sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai tingkat risiko dan menentukan tindakan pengendalian guna mencegah kecelakaan kerja. Ini diterapkan pada seluruh aktivitas barista Kopi Kenangan, mulai dari pembuatan minuman, pengoperasian peralatan hingga pelayanan pelanggan. Jadi di sini ada 3 tahapan tiga tahapan dari HIRAS. Yang pertama itu Hazard Identification. Dia itu mengenali seluruh sumber bahaya pada tiap aktivitas kerja barista. Terus Risk Assessment, yaitu menilai kemungkinan L itu likelihood, dan keparahan itu severity atau S. Seperti bahaya dengan rumus risiko L kali S. Itu ada di slide selanjutnya. Yang terakhir itu ada Risk Control, yaitu menentukan tindakan pengendalian sesuai hierarki pengendalian risiko. Oke, berikut ini adalah dokumentasi observasi lapangan kami, yaitu di Kopi Kenangan. Jadi di sini ada beberapa catatan observasi dari kami, yaitu yang pertama adalah barista bekerja menggunakan mesin espresso dan blender secara langsung di area kerja yang cukup padat. Kondisi ini membuat pekerja harus tetap fokus dan berhati-hati karena terdapat risiko terkena panas dan saling bertabrakan saat bekerja. Yang kedua, area lantai di sekitar mesin espresso dan wastafel sering menjadi basah akibat proses pembuatan minuman maupun pencucian peralatan. Jika tidak segera dibersihkan, kondisi ini dapat menyebabkan pekerja terpeleset dan mengalami cedera. Yang ketiga, aktivitas kerja yang dilakukan di dekat peralatan panas dan listrik menunjukkan bahwa penerapan SOP keselamatan kerja serta penggunaan APD sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keamanan selama bekerja. Oke, di sini ada metodologi penilaian risiko. Nilai risiko dinilai dari 2 dimensi, yaitu kemungkinan dan keparahan. Dari dimensi yang pertama yaitu kemungkinan dengan skala 1, itu sangat jarang terjadi.
skala 2 jarang terjadi, skala 3 mungkin terjadi, skala 4 sering terjadi, skala 5 sangat sering terjadi. Lalu dimensi yang kedua yaitu keparahan. Dengan skala 1 cedera ringan, skala 2 cedera kecil, skala 3 cedera sedang, skala 4 cedera serius, skala 5 fatal hingga kematian atau kebakaran besar. Lalu ada kategori tingkat risiko. Di sini kategori ini tingkat risiko 1 sampai 4 itu termasuk rendah. Artinya dapat diterima tapi dengan pemantauan rutin. Lalu tingkat risiko 5 sampai 9 itu adalah sedang. Artinya perlu pengendalian tambahan. Lalu tingkat risiko 10 sampai 15 itu termasuk tinggi yang nantinya harus segera dikendalikan. Selanjutnya ada identifikasi bahaya. Dari video tadi terdapat 6 sumber potensi bahaya pada aktivitas kerja barista dan operasional outlet. Pertama yaitu mesin espresso. Nah, di sini bahayanya yang kemungkinan akan terjadi yaitu paparan udara panas, uap dan permukaan panas saat penyeduhan. Kedua, lantai basah. Di sini bahayanya licin akibat tumpah minuman atau proses pembersihan. Ketiga, blender. Pisau berputar berisiko menyebabkan luka tangan. Keempat, angkat stok. Di sini ada pengangkatan susu, sirup dan bahan baku serta secara berulang. Kelima, ada instalasi listrik. Potensi bahayanya yaitu peralatan kerja berisiko korsleting hingga kebakaran. Yang keenam adalah jam sibuk atau rush hour. Tekanan kerja tinggi memicu kesalahan kerja atau human error. Di sini ada penilaian risiko. Nilai risiko itu sama dengan kemungkinan dikali keparahan atau L dikali S. Di sini dari video tadi ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah mesin espresso. Di situ ada potensi bahayanya yaitu luka bakar. Nilai risikonya adalah 12 dan di sini termasuk kategori yang tinggi. Aktivitas yang kedua adalah lantai basah. Potensi bahayanya ada terpleset. Nilai risikonya 12, kategorinya tinggi. Yang ketiga ada aktivitas instalasi listrik. Potensi bahayanya korsleting atau kebakaran. Nilai risikonya 10 dan kategorinya tinggi. Selanjutnya ada aktivitas angkat stok bahan baku. Potensi bahayanya yaitu cedera otot, itu di bagian ergonomi. Nilai risikonya adalah 9. Nah, di sini kategorinya termasuk sedang. Lalu aktivitas penggunaan blender. Di sini ada bahayanya, potensi bahaya yaitu luka tangan. Risikonya adalah nilai risiko adalah 8, kategorinya di sini termasuk sedang. Lalu selanjutnya aktivitas jam sibuk atau rush hour. Bahayanya yaitu human error. Nilai risikonya adalah 8, kategorinya sedang. Ya, saya saya tentang analisis tingkat resikonya teman-teman. Di sini sudah disebutkan bahwasanya tingkat resiko itu ada 3. Bagaimana itu yang rendah, sedang, dan yang paling tinggi, yang paling berbahaya gitu. Di sini tuh dijelaskan bahwasannya yang paling tinggi ini ada 3 aktivitas. Bahwasannya ada mesin espresso, lantai basah, dan instalasi listrik. Itu bisa dilihat juga di tabel ini yang kita sebutkan. Mesin espresso nya paling tinggi 12, lantai basah 12, instalasi listrik itu 10. Terus lanjut ke yang paling sedang. Di sini masuk aktivitasnya tuh jadi angkat stok, blender, dan yang terakhir tuh ada rasornya. Ini udah sebutkan juga bahwasannya di diagram itu ada 9 poinnya buat angkat stok, 8 buat blender, terus yang terakhir buat rasornya ada 8 juga. Terus lanjut kita ke hierarkinya gitu untuk pengendalian resiko. Dan dimana hierarki ini tuh seperti tingkatan yang paling dari paling rendah ke paling tinggi gitu. Pertama tuh ada eliminasi. Eliminasi ini masuk ke menghapus aktivitas manual yang tidak perlu. Tujuannya tuh untuk menghindari tumpahan lewat desain kerja yang lebih aman. Masuk ke langkah substitusinya. Substitusi ini, jadi kita tuh menggunakan tools atau perlengkapan otomatis untuk mengurangi kontak langsung dengan sumber bahayanya teman-teman. Lanjut ke rekayasa engineering. Maksudnya tuh buat mesin espresso, sistem kunci pengaman, lantai anti slip, pelindung blender, instalasi listrik, standarnya tuh SNI. Masuk ke administrasi. Administrasi ini dalamnya ada SOP kerja barista, pelatihan K3, graduasi, peringatan, lantai basah, audit, keselamatan rutin. Masuk yang terakhir ini ada APD atau yang bisa kita
biasa sebut tuh alat pelindung diri. Yang pertama ada sarung tangan anti panas gitu ya. Lanjut ke sepatu anti slip dan celemek kerja. Di sini ada rencana pengendalian berbahaya. Yang di kolom pertama itu ada bahaya, yang kedua risiko awal, yang ketiga tindakan pengendalian utama, yang ketiga itu ada penanggung jawab. Yang pertama itu ada luka bakar atau mesin espresso. Risikonya awal itu adalah 12 tinggi, tindakan pengendalian itu SOP, wajib penggunaan mesin sarung tangan, tahan panas, kunci pengamanan otomatis. Bertanggung jawabnya itu adalah head barista. Lalu yang kedua, terpleset atau lantai basah. Risiko awalnya itu 12 tinggi, tindakan pengendalian utamanya itu pembersihan segera, tambah lantai basah, lantai anti slip, sepatu anti slip. Lalu yang ketiga, petanggung jawabnya itu ada semua staf. Lalu yang ketiga, korsleting listrik 10 tinggi, tindakan pengendalian utama, pemeriksaan instalasi rutin, instalasi standar SNI atau apa tersedia. Tanggung jawabnya itu ada manajer outlet. Lalu habis itu ada cedera otot saat angkat stok. Risiko awalnya itu 9 cukup sedang, tindakan pengendalian utama itu teknik, angkat manual yang benar, pembagian beban antar staf. Pertanggung jawabnya itu ada head barista. Lalu habis itu ada luka tangan atau blender. Risiko awalnya itu 8 sedang, pelindung pada blender, SOP pengoperasian pelatihan barista. Tanggung jawabnya itu ada di head barista. Lalu yang terakhir ada human error saat rush hour. Risiko awalnya itu 8 sedang, tindakan pengendalian utama, pengaturan shift dan rotasi kerja, penambahan staf saat jam sibuk. Lalu penanggung jawabnya itu ada manajer outlet. Lalu setelah itu ada landasan hukum dan tanggung jawab K3. Pada slide yang pertama ini ada dasar regulasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dasar utama kewajiban penerapan K3 di tempat kerja. Yang kedua itu ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengatur hak pekerja atas perlindungan K3. Yang ketiga itu ada PP No. 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 atau SMK 3 yang termasuk identifikasi dan pengendalian risiko. Lalu yang terakhir ada Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, pengendalian faktor fisik, mekanika, dan ergonomi. Di sini juga menjabarkan struktur tanggung jawab K3. Yang pertama itu ada manajer outlet, menetapkan kebijakan K3, mengawasi kepatuhan, menyediakan anggaran APD atau perbaikan fasilitas. Lalu yang kedua ada head barista, memastikan SOP kerja dijalankan, memimpin pelatihan K3, menjadi contoh penerapan keselamatan. Lalu yang terakhir itu ada seluruh staf atau barista menggunakan APD dengan disiplin, mematuhi SOP, melaporkan kondisi bahaya di lapangan. Oke, di sini ada slide terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Di sini saya simpulkan bahwa analisis SIRAK pada operasional Kopi Kenangan mengidentifikasi potensi bahaya utama dengan 3 aktivitas berkategori risiko tinggi. Yang pertama mesin espresso, lantai basah, dan yang terakhir instalasi listrik yang memerlukan pengendalian segera, serta 3 aktivitas berkategori sedang yang tetap perlu dipantau. 4 rekomendasi utama diberikan. Yang pertama itu ada di sini ada 4 kategori rekomendasi utama. Yang pertama, terapan SOP dan pelatihan K3 SOP kerja pada mesin espresso dan blender disertai pelatihan K3 rutin bagi seluruh barista. Dan yang kedua, perkuat rekayasa teknis, pasang lantai anti slip, kunci pengaman mesin, dan pastikan instalasi listrik sesuai standar SNI. Dan yang ketiga, sedia APBD lengkap, sarung tangan tahan panas, sepatu anti slip, dan celemek kerja bagi seluruh barista. Dan yang terakhir ada atur shift beban kerja, optimalkan jadwal shift dan penambahan staf jam sibuk untuk mengurangi human error. Di sini saya tutup dengan pernyataan bahwa penerapan SIRAK secara konsisten dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta mendukung produktivitas karyawan. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi mengenai pentingnya penerapan GIRAS yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.